Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li'ibadihi tariqal falah wa arsyadahum ila ma fihil khairu wal birru wat tuqa was salah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ma asyraqal fajru walah. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, setiap orang pasti ingin amal solehnya diterima oleh Allah. Agar amalnya diterima, ada syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam beramal. Caranya adalah dengan memenuhi kedua syarat berikut ini. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua mengikuti tuntunan Rasul. Kembali kepada ikhlas, sedikit saya jelaskan. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Apakah ia mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaan tersebut 3 kali dan Rasulullah pun tetap menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisaw wabtughiya bihi wajhah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang 3 golongan yang pertama kali diadili di akhirat dan tubuhnya dijilat api neraka. Golongan pertama ialah orang yang mengira mati syahid. Golongan kedua adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Golongan ketiga adalah orang yang dilapangkan Allah rezekinya dan diberi berbagai macam harta kekayaan. Ketiga golongan tersebut didatangkan di hadapan Allah. Lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada mereka sehingga mereka pun mengetahuinya. Setelah itu Allah bertanya kepada mereka, apa yang telah engkau lakukan dengan berbagai nikmat tersebut? Mereka menjawab sebagaimana yang mereka sangkakan. Lalu Allah menyingkap kedustaan hati mereka sehingga mereka dilemparkan ke dalam neraka. Hadis tersebut menjelaskan syarat pertama diterimanya amal seseorang, yaitu ikhlas atau memurnikan niat hanya untuk Allah. Ikhlas merupakan syarat batin diterimanya suatu amalan. Allah berfirman, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Fudail bin Iyad menjelaskan, yang lebih baik amalnya ialah yang paling ikhlas dan paling benar. Ia mengatakan, sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka tidaklah diterima. Apabila amalan tersebut benar tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka tidak diterima pula. Sampai amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas apabila dilakukan karena Allah dan benar apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Sudah karena Allahkah amal soleh yang kita jalankan selama ini?
Kata para ulama, ikhlas artinya memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Allah. Yang pertama, syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Kemudian syarat diterimanya amal yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah. Jika ikhlas adalah syarat batin diterimanya amal, maka ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah, adalah syarat zahir diterimanya amal seseorang. Orang sholat misalnya, jika caranya menyelisihi atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka sholatnya tidak diterima. Meskipun niatnya ikhlas. Contoh lainnya ialah orang yang sengaja mendahului imam dalam sholat berjamaah. Orang seperti itu sholatnya tidak diterima. Karena kata Nabi dalam hadis Bukhari, imam itu untuk diikuti. Pemirsa yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tiada dasarnya dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengarahkan sekaligus memperingatkan manusia agar beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Dalam sebuah kesempatan, Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama generasi salaf, pernah berkata, "Tidak akan diterima suatu perkataan kecuali dengan perbuatan. Perkataan, perbuatan, dan niat tidak akan tegak kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah." Baik pemirsa yang budiman, demikian tadi 2 syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah atau beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apabila kurang salah satu di antara keduanya, maka amalan kita akan tertolak. 2 syarat itu sudah mutlak, maka kita harus berhati-hati dalam beramal. Jangan sampai kita mengabaikan syarat dalam beramal, agar amalan kita tidak sia-sia. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.